Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kali ini kita akan bahas mengenai tema perpuluhan. Karena pengajaran ini sudah begitu saja diterima oleh gereja-gereja saat ini. Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai perpuluhan, ya. Jadi yang dimaksud perpuluhan itu adalah suatu persembahan seseorang kepada Tuhan. Dia mempersembahkan 1/10 dari hasil usahanya, ya, 1/10 dari gajinya lah, kira-kira begitu. Nah, kita melihat dulu sejarahnya, ya. Pertama kali manusia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ya. Ini perlu, ya. Dalam penafsiran itu ada yang namanya first mention principle. Artinya prinsip pemunculan pertama kali. Contohnya misalnya worship, penyembahan. Ini muncul di zaman Abraham pertama kali orang menyembah Tuhan itu. Abraham bilang sama hamba itu waktu dia mau mempersembahkan Ishak. Dia bilang begini pada bujangnya, kamu tunggu dulu di sini, kami mau menyembah. Dia mau menyembah Tuhan, caranya mempersembahkan Ishak. Ya. Jadi pengertian dasar daripada penyembahan itu adalah mempersembahkan Ishak, mempersembahkan sesuatu yang paling kita hargai. Itulah penyembahan. Pengertiannya yang pertama. Kemudian baru tambah Daud memberikan juga itu cara-cara penyembahan melalui pujian dan sebagainya. Jadi kalau ada orang mengajar penyembahan itu nyanyi, hanya itu, muji-muji Tuhan angkat tangan, berarti dia nggak ngerti ini prinsip pemunculan pertama. Karena pemahaman dasar daripada penyembahan itu adalah mempersembahkan Ishak. Baru nanti boleh nyanyi, angkat tangan, muji Tuhan, ya. Begitu juga perpuluhan, persembahan ini. Kita mau yang pertama dulu, ya. Tentu Kain dan Habel kasusnya. Karena kita melihat Adam tidak memberikan persembahan kepada Tuhan, ya, hanya Kain dan Habel. Mari kita melihat dulu, ya, kasusnya ini untuk memahami pengertian daripada mempersembahkan sesuatu, ya, kepada Tuhan. Ini ada di Kejadian. Mari kita melihat, nggak usah kita baca itu semuanya. Kejadian pasal 4, ya. Ini Kain mempersembahkan, dia petani, ya. Dia sebagian dari hasil tanah kepada Tuhan. Habel karena dia gembala, dia juga mempersembahkan anak sulung kambing dombanya, lemak-lemaknya, ya. Jadi di sini nggak ada dibilang Habel mempersembahkan 1/10 atau Kain 1/10, nggak ada. Pokoknya ya sebagian, ya, persembahkan. Kita tahu ceritanya Tuhan berkenan kepada persembahan Habel, tapi kepada Kain tidak berkenan. Mengapa? Mari kita melihat, ya. Ada banyak orang mengatakan ini karena Habel mempersembahkan, ya, dia potong hewan, itu simbol daripada persembahan Kristus yang mempersembahkan hidupnya, ya.
Jadi katanya Habel ya jadi berkenan karena dia simbol daripada ini. Sementara Kain karena dia petani, dia tidak mensimbolkan ini. Ini pandangan ini kurang pas ya Bapak Saudara ya. Karena orang Israel juga disuruh mempersembahkan hasil tanah ya. Tapi di sini dijelaskan penyebab kenapa Tuhan tidak berkenan kepada persembahan Kain ya. Sini jelas di sini katakan ya. Ayat yang ke-6 ya. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ayat 7. "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik," perhatikan ini. Masalahnya Kain itu dibilang begini, kalau engkau berbuat baik, pasti mukamu berseri. Ya. Ini masalahnya kenapa Kain ditolak oleh Tuhan, karena dia nggak berbuat baik. Jadi Tuhan nggak lihat persembahannya, mau domba, mau hasil tanah. Yang Tuhan lihat hati daripada orang yang mempersembahkan itu, dia berbuat baik atau tidak. Ini persoalannya. Jadi Kain ini ternyata dia nggak baik karena dia bunuh Habel. Nggak baik ini Kain ini. Makanya persembahannya ditolak. Kesimpulannya dari kasus yang pertama ini, soal mempersembahkan sesuatu, yang pertama tidak ada masalah perpuluhan 1/10. Baik Kain, baik Habel tidak memberikan 1/10 dari hasil mereka. Yang kedua, poin kedua, diterimanya persembahan kedua orang ini adalah karena Habel berbuat baik, Kain tidak berbuat baik. Jadi hatinya yang Tuhan lihat. Ya, prinsip ini pegang dulu. Ya. Ini first mention principle. Prinsip pertama, persembahan itu Tuhan tidak melihat apakah domba, apakah hasil tanah, tapi Tuhan lihat orangnya. Baikkah dia berbuat baik atau tidak? Nah, ini yang pertama ya. Mari kita lanjut lagi. Kasus Nuh ya, yang memberikan persembahan. Kejadian pasal 8. Mari kita melihat dulu. Coba di sana Kejadian pasal 8 ya. Kasus Nuh memberikan persembahan. Mari kita melihat. Kejadian 8 ayat 20 ya. Nuh mendirikan mezbah ya. Dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Enggak dibilang perpuluhan, jadi Nuh enggak tahu itu apa itu perpuluhan. Ya, persembahan Tuhan berkenan. Kemudian kita lihat Ayub. Ini karena Ayub ini barangkali dia zaman hidup di zaman sebelum Abraham, Ishak, Yakub. Karena di kitab Ayub ini enggak disebut bapak leluhur. Jadi kemungkinan besar Ayub ini lebih dulu daripada Abraham. Jadi mari kita melihat Ayub ya, pasal 1 ayat 5. Di situ Ayub tidak memberikan 1/10. Dia punya banyak anak suka pesta, dia memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, mari kita melihat dulu kasus Abraham, Ishak, Yakub ya. Yang banyak pengajar perpuluhan ini, penyokong perpuluhan ini mengutip bahwa perpuluhan katanya bukan zaman Musa, udah ada di zaman Abraham. Mari kita melihat ya. Kita selidiki dulu zaman Abraham. Ingat ya, Abraham
Ishak Yakub terikat dengan Tuhan atas perjanjian yang satu yang sama, yaitu dalam Kejadian 12 ayat 1-3, di mana Tuhan berjanji kepada Abraham diberikan keturunan, diberikan tanah perjanjian gitu ya. Selainnya ada juga nama yang besar sebagainya. Ini janji ini Abraham, Ishak, Yakub sama. Dan Tuhan tidak memberikan perintah perpuluhan baik kepada Abraham, baik kepada Ishak maupun kepada Yakub. Ya. Tidak ada hukum perpuluhan di zaman Abraham, Ishak, Yakub. Hanya mereka ini, Abraham, kita melihat kasusnya maupun Yakub, dia memberikan. Mari kita mulai dulu ya. Di dalam pasal Kejadian 14 ini ya. Kejadian 14 ayat 17-24 ya. Ini ceritanya begini. Ada raja-raja berperang 4 lawan 5. Nah, Lot kemenakan Abraham itu dia tinggal di Sodom ya. Ada raja Sodom berperang juga, kalah mereka. Nah, Lot seluruh harta ininya dirampas, dibawa. Nah, kemudian Abraham bawa orang-orangnya, dia perangin. Kemudian menanglah Abraham, rampas ya, yang harta benda Sodom itu ya, termasuk semuanya. Lot juga diambil lagi kembali. Nah, di pasal 14 ini Abraham ini ada seorang namanya Melkisedek ya. Ini Melkisedek ini muncul kayak misterius juga ya. Ini Melkisedek menurut kitab Ibrani ini tidak berbapak, tidak beribu. Dijadikan sama dengan anak Elohim. Ini luar biasa ini Melkisedek. Abraham memberikan 1/10, bukan dari harta miliknya ya. Saudara baca nanti baik-baik itu. Kejadian 14 17-24. Yang dipersembahkan Abraham itu 1/10 hasil jarahan, hasil rampasan. Ya, 1/10 kasih ke Melkisedek, dan sisanya Raja Sodom bilang, ini ambil ya bagian kamu. Ini bagianku orang-orang aja ya, orang-orangnya. Abraham bilang, aku tidak akan mengambil sedikit pun. Semuanya dipersembahkan. Kecuali ada 3 orang temanku ini, biar dia mengambil bagiannya. Aku tidak mau ambil. Jadi Abraham itu mempersembahkan semuanya. Hasil jarahan. Ya, 1/10 untuk Melkisedek. Sisanya serahkan setelah dibagi untuk teman-temannya ini. Serahkan kepada Raja Sodom. Ya. Jadi ini adalah tindakan Abraham, bukan perintah Tuhan, hukum perpuluhan, enggak. Abraham melakukan tindakan seperti ini bukan dari harta milik pribadi ya, bukan dari hasil dia punya domba banyak, bukan dari situ. Ini dari rampasan, ya, konteksnya dari rampasan. Kasih kepada Melkisedek, sisanya kasih kepada Raja Sodom. Jadi Abraham tidak pernah memberikan perpuluhan dari hasil usahanya, enggak. Dia memberikan itu jarahan, ya. Oke. Kemudian Yakub, ada yang bilang Yakub juga katanya ada ya. Mari kita melihat Yakub itu ada di Kejadian. Yakub ada di Kejadian. Coba kita lihat di sini ya. Ini Yakub lari dari Kejadian berapa ini? Di mimpi ya, mimpi Yakub. Nah, ini Kejadian 28 ya. Mimpi Yakub ini saya pakai ILC soalnya kali ya. Jadi pakai yang ini aja LI.
Ya, Yakub Kejadian 28 ya. Di sini dia bilang ayat 20, lalu bernajarlah Yakub. Ini najar daripada Yakub ya. Dia bilang gini, najarnya ini emang Yakub ini penipu ini apa namanya? Licik ya, licik. Mari kita lihat ya. Ini najarnya Yakub. Bukan Tuhan memberikan hukum perpuluhan kepada Yakub, enggak. Ini cuman janji Yakub. Kalian begini. Ayat 20 ya. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Nah ini perhatikan ya. Dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu, perhatikan, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini doa nego-nego ya. Jika ayat 20, jika Allah akan menyertai aku. Ini mirip juga dengan doa-doa orang Kristen biasanya. Jika engkau kasih aku 1M, aku akan kasih 1/10. Untung loh. Kalau saya bilang 50% pun Tuhan tidak apa-apa, saya kasih. Saya dapat 500 juta, Tuhan 500 juta. Ini doa yang atau najar yang licik ya. Untung dia. Nah ini jangan dijadikan contoh. Ya. Tuhan, dan kita lihat ya, nggak pernah dalam Alkitab dicatat bahwa Yakub memberikan, betul-betul dia memberikan 1/10. Nggak pernah ada. Ini cuma omong dia aja. Ngajar sih ngomongnya, tapi nggak pernah ada. Kita cari nggak ada. Kapan dia ngasih 1/10? Ngasihnya juga sama siapa? Nggak ada orang mau ngasih sama Esau, nggak mungkin kan? Jadi ini akal-akalan Yakub aja ini. Akal-akalan dia penipu memang. Kalau mau nyontoh lihat Israel setelah Yakub dari Israel, waktu dia mau mati itu, dia bilang sama Yusuf, jika aku mendapat kasihmu, ini persembahan luar biasa, kuburkan aku, jangan di Mesir ini. Dia bilang saya sudah menyembah. Saya yakin ini Tuhan lebih berkenan ini doa atau kondisi Yakub, Israel ya. Tapi waktu Yakub ini ngomong perpuluhan, ya ini bohong ini, nggak jelas ini, ya nego-nego, penipu sih, masih penipu dia. Baru ya 20 tahun di rumah Laban baru dibentuk jadi Israel. Prosesnya jadi Israel. Jadi yang ini, ya itulah kasusnya ya, supaya kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah memberikan hukum perpuluhan kepada Yakub, apalagi misak Yakub. Baik, mari kita melihat lagi apa? Sudah ya, Musa ya, hukum Musa sekarang. Ini Musa. Kita melihat, memang di Imamat pasal 27, 30, 32 itu ada perpuluhan. Ya, perpuluhan. Tapi dalam loh perjanjian itu enggak ada. 10 hukum Musa itu enggak ada. Di sini baru ada ya. Nah, perpuluhannya untuk suku Lewi. Ya ada. Kenapa Lewi? Karena dia terpilih ya sebagai imam. Tadinya tuh Israel semuanya raja-raja bangsa, imam-imam, Keluaran 19 itu. Tapi ketika Israel menyembah lembu,
anak lembu, suku Lewi yang berpihak kepada Musa, dan Lewi ditetapkan mengimami suku-suku yang lain. Ya, tadinya Israel itu harus mengimami bangsa-bangsa, tapi Israel jatuh, akhirnya Israel pun perlu diimami oleh suku Lewi. Itu sebabnya suku Lewi berhak menerima perpuluhan dari suku-suku lainnya, ya. Tapi mari kita melihat dulu beberapa fakta tentang hukum Musa ini, ya. Kita lihat dulu beberapa fakta daripada hukum Musa perpuluhan ini, ya. Mari kita melihat yang pertama, ya. Fakta pertama, Imamat 27 ayat 30 sampai 32 itu persepuluhan secara khusus ditujukan bagi tanah, ya. Dan juga hewan yang makan dari hasil tanah itu, ya. Bukan perpuluhan dari usaha-usaha yang lain, yang misalnya pertambangan, pemancingan, pembuatan kemah, atau jabatan profesi yang lain. Bukan. Imamat 27 30 sampai 32 itu bicara secara khusus perpuluhan dari tanah, ya, dan hewan. Jadi ini poin yang apa ya? Bukan uang, ya. Jadi kalau mau diterapkan langsung ke perjanjian baru langsung jadi uang, ini aneh. Fakta berikut, ya. Ini ada untuk hewan, ya. Itu hewannya lewat tongkat gembala. Nanti yang ke-10 itulah untuk berpuluhannya. Jadi kalau seseorang punya hewan hanya 7, enggak diminta perpuluhannya, ya. Ini fakta berikut, ya. Perhatikan. Kemudian yang selanjutnya lagi, ini kegagalan orang Israel, ya. Waktu dia minta raja Saul, ya. Tuhan bilang 1/10 dari semua hasil kamu serahkan kepada rajamu. Ini hukum ini datang ketika Israel gagal karena dia menolak Tuhan. Dia ingin seperti bangsa-bangsa lain, dia ingin punya raja manusia. Nah, Tuhan bilang 1/10-nya nanti kamu akan dijepit, ya. Merasa susah karena rajamu, ya. Konteksnya perhatikan, ya. Ini fakta berikut. Nanti kita ambil kesimpulan. Berikut. Imamat 25 ayat 1 sampai 7, ya. Ini dibilang tahun ke-7 bangsa Israel tidak boleh menanam. Dengan demikian tidak ada penuaian dan juga tidak ada perpuluhan. Tahun ke-7, ya. Kok zaman sekarang pengajar perpuluhannya ya bulan. Nggak ada yang bulan ke-7 atau tahun ke-7, nggak ada. Pokoknya tiap bulan lah, ya. Berikut, fakta berikut. Rabi bangsa Yahudi sekarang ini mereka nggak ngambil perpuluhan karena mereka bukan suku Lewi, ya. Mereka sadar bahwa hak perpuluhan adalah suku Lewi. Nah, mari kita coba sekarang lihat perjanjian baru, ya. Sebelum kita ambil kesimpulan. Siapa ini suku Lewi dalam perjanjian baru? Kalaupun mau diterapkan hukum ini, hukum Musa. Walaupun sebenarnya hukum Musa itu adalah perjanjian antara Yahweh dengan Israel, perantarai Musa. Sementara kita perjanjian dengan Elion, dibentar oleh Yesus kepada orang percaya. Beda. Perjanjiannya beda. Makanya perjanjian baru setengah ayat pun tidak ada berbicara soal perpuluhan. Hukum perpuluhan tidak ada di dalam perjanjian baru.
perjanjian baru tuh ada 3 poin. Ibrani pasal 8. Hukum yang tertulis itu masuk ke dalam hati. Kedua, pengenalan masuk yang di dalam. Ketiga, pengampunan dosa tidak lagi simbol, tapi realita. Tidak ada hukum perpuluhan dalam perjanjian baru. Makanya Petrus, Paulus, Yohanes semuanya nggak ada yang ngambil perpuluhan. Ya. Setengah hayat pun nggak ada dalam perjanjian baru itu. Prinsip memberi persembahan perjanjian baru dengan sukarela, dipimpin roh, ya. Nah, sekarang oke lah, ada orang yang berani menerapkan hukum Musa ke dalam perjanjian baru, oke, kita terima dulu. Sekarang pertanyaannya begini, siapakah suku Lewi? Karena dalam hukum Musa itu suku Lewi toh yang berhak menerima perpuluhan. Sekarang pertanyaan kita, siapa suku Lewi di dalam zaman perjanjian baru? Ada yang bilang itu pendeta, pemimpin organisasi, ya, pengajar, apa semuanya lah, ya, gembala sidang, semuanya itu. Mari kita melihat dulu, baik terus. Gereja perjanjian baru itu semuanya imam-imam dan raja-raja. Petrus bilang ini, kamulah imamat yang rajani. Artinya semua orang percaya dalam zaman perjanjian baru adalah imam-imam. Saudara jangan mengangkat diri menjadi imam. Semuanya imam-imam. Memang ada pemimpin, jelas. Tuhan berikan karunia. Pengajar ada. Gembala ada semua. Tapi semuanya imam. Tak ada seorang pun, kalau mau diterapkan ya hukum Musa ya, kalau nekat menerapkan hukum Musa, walaupun itu sudah nggak lagi perhatikan konteks, nggak lagi melihat ortotomeo ya, rightly dividing the word of the truth. Oke lah, kita terima dulu. Tapi pertanyaannya sekarang siapa suku Lewi? Nggak ada. Semuanya kita imam-imam. Ya, sering ini para pengajar ini perpuluhan diancam dengan Maleakhi 3 ayat 10. Jangan menjadi penipu, mencuri Tuhan, ya, uang Tuhan. Pertanyaannya, siapa sih yang mencuri? Siapa sih yang penipu? Yang ngajar perpuluhan ini atau umat Tuhan? Kita semua imam-imam. Renungkan aja, Bapak Saudara. Renungkan. Dan kalau memang hukum Musa mau diterapkan kepada zaman ini, perjanjian baru, Yakobus 2 ayat 10 bilang, kalau orang melanggar salah satu dari hukum itu, dia sudah melanggar seluruhnya. Jadi hukum Musa, hukum rajam itu harus diterapkan juga. Misalnya, contoh, ada pendeta yang berzina. Belakangan ini ramai juga nih. Pendeta berzina, menjinahi, mencabuli bahkan puluhan tahun, belasan tahun, nggak tahu. Saya sendiri pernah ketemu secara pribadi dengan pendeta di Malaysia dia. Jemaatnya 3.000. Dia mencabuli anak angkatnya 2 tahun tidak ketahuan. Baru ketahuan setelah anaknya pacaran. Menurut hukum Musa, ini pendeta-pendeta yang model begini nih harus dirajam. Misalnya lah pendeta yang mengajarkan perpuluhan, mengajarkan hukum Musa, dia mestinya konsisten. Jangan hanya hukum perpuluhan dong, hukum rajam juga diterapkan. Berarti dia mesti dirajam ini sama jemaatnya nih, ya. Karena kalau barang ini Yakobus 2 ayat 10, satu aja salah,
seluruhnya salah. Jadi kalau mau menerapkan hukum perpuluhan, ikuti yang lain, semua hukum masuk. Juga anak pendeta yang nakal-nakal ini membangkang itu juga dirajam juga, karena hukum Musa bilang gitu. Wah, ngeri nih, mata ganti mata, gigi ganti gigi ya. Kalau mau konsisten, jangan ambil enaknya aja. Udah ngambilnya salah ya, enaknya saja. Ya. Masing-masing nanti para pengajar ini tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ngajar perpuluhan yang sama sekali bukan konteksnya di dalam perjanjian baru. Ya. Jadi simpulannya, jangan comot ayat sembarangan. Ambil ayat 3, Maliaki 3 ayat 10. Itu. Lihat dulu konteksnya, lihat kasusnya, lihat perjanjiannya gimana. Ya, baru coba terapkan di sini. Petrus, sekali lagi, Paulus, Yohanes, rasul-rasul, tidak ada yang menerapkan, mengaplikasikan hukum perpuluhan ganda. Yesus pun tidak menerima perpuluhan. Nekat nih para pengajar ini, atau gembala sidang, atau apa ini, yang ngancam umat Tuhan dengan Maliaki 3:10, kasih perpuluhan ke gereja, dia yang ngatur. Wah, kita bukannya iri, malah kita bersyukur kita nggak seperti itu. Kalau saya, Bapak Saudara, ini saya menilai seorang guru itu palsu atau tidak, saya lihat 3 ini dulu. Pertama, betul nggak dia hanya mengaku Yesus juru selamat. Kedua, dia akui nggak Alkitab ini tulisan yang diilhamkan Tuhan, tidak bersalah dalam bahasa aslinya ya. Perjanjian Lama, Ibrani, Perjanjian Baru, Yunani, tidak bersalah secuil pun, satu iota koma begini, nggak ada salah. Infallibility, inerransi Alkitab mesti terima. Yang ketiga, kalau saya nilai ini hamba Tuhan, guru palsu atau bukan, ini soal uang, soal pengajarannya soal uang, dan pengajarannya dan perilakunya ya, pelayanannya itu, perilaku pelayanannya dengan uang itu. Karena Tuhan membandingkan dirinya dengan mamon. Jadi kalau udah dengan nggak benar dengan mamon, udah bukan lagi hamba Tuhan, tapi hamba mamon. Cukup, Bapak Saudara, ini saya menyampaikan ini bukan untuk melukai para pendeta, gembala sidang yang hidup dari perpuluhan. Bukan itu, karena ini soal perut ya. Saya nggak mau ganggu itu, saya nggak mau menghakimi ya. Saya hanya mau menyampaikan apa yang Alkitab katakan mengenai perpuluhan. Terserah orang mau menilai bagaimana, tugas saya selesai. Saya sampaikan pengajaran tentang perpuluhan yang dari Alkitab. Puji Tuhan, haleluya, amin.